Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan channel Kevin Fania Family. Pada video kali ini sedikit berbeda ya teman-teman dari video-video sebelumnya. Biasanya Kevin dan Fania berbagi keseruan saat melakukan aktivitas ataupun traveling ataupun lagi liburan ke suatu tempat. Tapi pada video kali ini Kevin dan Fania mau berbagi nih teman-teman. Barangkali teman-teman di rumah juga punya masalah yang sama dengan Kevin dan Fania. Mungkin ini bisa menjadi video referensi ya teman-teman. Jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu Kevin dan Fania punya kendala atau masalah dengan mesin cuci yang tipe front loading ya teman-teman, dimana ketika kita mau memakai mesin cuci tersebut muncul alarm LE ya teman-teman, atau load error. Nah, mesin cuci yang kita pakai ini mereknya merek LG yang direct drive 7 kg ya teman-teman, front loading. Nah, jadi ketika mau dipakai mesin cucinya itu hanya bergerak sesaat teman-teman. Kalian bisa lihat di video ya teman-teman. Nah, itu dia hanya bergerak sesaat, kemudian berhenti, kemudian bergerak sesaat lagi, kemudian berhenti. Yang kondisi normalnya dia harusnya berputar continuous beberapa saat, kemudian berhenti, kemudian berputar lagi secara continuous beberapa saat, baru berhenti lagi. Normalnya seperti itu ya teman-teman. Tapi sekarang yang terjadi dia hanya berputar sesaat dan kemudian berputar lagi cuma sesaat lagi. Nah, nanti selang berapa lama akan muncul alarm teman-teman. Alarmnya yaitu alarm LE atau load error ya. Nanti kita tunggu teman-teman, nanti beberapa saat lagi akan muncul. Nah, ini dia sudah muncul teman-teman alarmnya, alarm LE load error, atau kalau bahasa Indonesianya adalah kita ada permasalahan di beban. Nah, beban itu ya macam-macam ya teman-teman, bisa beban dari motornya atau beban dari cucian atau pakaian itu sendiri. Nah, nanti kita akan cek teman-teman bagaimana kita cara mengeceknya. Yang pertama kita buka tuh pintu mesin cucinya, kemudian kita putar ya teman-teman dengan tangan mesin cucinya. Kalau enteng dan berputar ringan artinya motornya itu tidak ada kendala. Dalam arti tidak ada yang macet, tidak ada yang nyangkut ya. Kalau biasanya kalau ada yang nyangkut itu akan membuat dia tidak bisa berputar, tidak bisa diputar dengan tangan, berarti ada sesuatu yang macet. Nah, itu macet apa nanti kita akan cek. Tapi kebetulan di mesin cuci Kevin dan Fania ini putarannya lancar sehingga kemungkinan kemacetan itu tidak ada. Nah, kemudian apa penyebabnya bisa muncul alarm LE? Nah, kita bisa cek di bagian belakang ini, tutupnya kita buka ya teman-teman. Itu menggunakan obeng, ada 4 biji. Kita buka tutup atau cover belakang. Nanti di situ kita akan cek dari motor mesin cuci tipe front loading ini ya teman-teman. Oke, ini bukanya cukup dibuka 4 baut, kemudian agak dicongkel dikit ya teman-teman, karena dia modelnya ada pengunci. Congkel dikit. Nah, oke, kemudian kita angkat, kita simpan. Nah, di sini udah terlihat teman-teman, ini tampak dari motor mesin cuci LG front loading ya teman-teman. Nah, kita akan gunakan kunci pas 17 ya teman-teman untuk membuka baut pengikat dari ini. Yang bagian luar ini adalah magnet dari motor mesin cuci ya teman-teman. Jadi ada cuman satu baut di tengah-tengah. Nah, itu pakai alat bantu di palu sedikit ya teman-teman, biar ada gentakan sehingga biar bautnya itu bisa terlepas, karena ini enggak ada penahannya teman-teman. Nah, kemudian kita lepas bautnya dengan menggunakan kunci 17 ya. Kita buka, kemudian kita akan keluarkan bagian luar ini yaitu magnet ya teman-teman. Nah, karena ini magnet, jadi kita membukanya agak sedikit perlu tenaga ya teman-teman, dan juga harus seimbang pakai kedua tangan karena dia magnet, jadi dia menarik
ada daya tarik ya antara magnet dengan bagian motornya, sehingga harus kita tarik dengan kedua tangan seimbang kanan kiri ya teman-teman, biar bisa lepas. Oke, nah ini dia, ini adalah gulungan dari motor mesin cuci LG front loading. Kalau yang tadi itu adalah mangkok magnet permanennya teman-teman. Oke, kita akan lepas untuk gulungan motornya teman-teman menggunakan kunci pas 10. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 baut kunci 10 teman-teman. Kita akan buka semuanya menggunakan kunci pas 10 teman-teman untuk melepas gulungan motor mesin cuci LG front loading ya teman-teman. Oke, sambil kita buka pelan-pelan. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kita lagi bongkar bautnya dikumpulin, karena kebiasaan kita itu kalau bongkar-bongkar sesuatu biasanya ketika dipasang itu kelebihan baut ataupun mur ya teman-teman. Nah itu karena apa? Karena kita lupa naruhnya, kemudian pas masuk pemasangan nggak teliti, sehingga ketika terpasang kok tiba-tiba ada kelebihan baut atau mur ya teman-teman. Nah itu jadi nanti perlu diingat-ingat ya teman-teman, ketika teman-teman bongkar pastikan saat pemasangan semuanya juga komplit seperti semula. Oke, ini bautnya sudah mulai terlepas teman-teman. Nanti kita akan lepas motor, gulungan motor mesin cuci LG yang tipe front loading. Oke, kita akan lepas baut yang terakhir. Sambil ditahan ya teman-teman, takutnya ketika kita ngelepas baut yang terakhir gulungannya jatuh, karena di situ masih ada kabel yang menancap atau soket kabel yang menancap di bagian bawah ya teman-teman, karena kita harus nyopot gulungan motor dulu untuk bisa melepas soketnya. Jadi ketika melepas baut terakhir sambil ditahan agar tidak terjatuh, takutnya terjatuh malah putus kabelnya. Oke, ini kita tarik pelan-pelan. Nah di bagian bawah akan ada dua soket ya teman-teman. Yang satu itu adalah soket untuk power motor. Nah yang ini adalah soket untuk sensor speed, sensor yang berfungsi untuk mendeteksi putaran dari motor. Kalau yang ini adalah power atau untuk tegangan dari motor itu sendiri. Oke, kita copot soketnya. Nah teman-teman, yang menyebabkan alarm LE muncul itu adalah dari pembacaan sensor ya teman-teman, yang mana seharusnya ketika motor berputar si sensor ini membaca putaran motor tersebut dan memberikan feedback bahwasanya motor berputar. Tapi pada kenyataannya di sini karena sensornya bermasalah, ketika motor berputar dia nganggapnya motor itu tidak berputar, makanya seolah-olah karena kelebihan berat. Nah ini dia teman-teman, sensor speed atau sensor kecepatan dari motor mesin cuci LG front loading ya teman-teman. Nah jangan lupa kita taruh dulu, karena kita harus beli dulu ya teman-teman, karena ini kebetulan kita belum tahu tipenya. Jadi kita catat nih teman-teman, yang tipenya nih yang tulisan hitam ini. Nah tipenya 651 KW 2 sekian itu yang kita jadikan referensi untuk mencari di toko online ya teman-teman. Nah kemudian kita sudah dapat referensi toko, harganya cukup murah 70.000 teman-teman. Dan ini kebetulan sekalian kita beli selang untuk pembuangan ya teman-teman. Jadi sekalian nih, mumpung kita lagi bongkar-bongkar, sekalian kita ganti selang ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk proses pemasangan. Kita unboxing dulu. Ini ada selang kurang lebih panjang 3 meter, dan ini box sensornya teman-teman. Nah ini selangnya, jadi karena kemarin sudah digigitin tikus ya teman, jadi semakin lama semakin pendek. Nah makanya kita ganti sekalian biar selang pembuangannya tuh lebih nyaman. Nah ini dia
sensor speed dari mesin cuci LG front loading ya teman-teman. Nah, secara prinsip, secara visual kelihatan sih bagus ya teman-teman, nggak ada cacat. Mudah-mudahan nanti saat pemasangan ini berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, kita akan mulai pemasangan dari sensor speed ya teman-teman. Nah, ini tipenya sama ya teman-teman, cuman beda di serial number di belakang, tapi yang penting itu adalah yang bagian depannya. Oke, kita mulai pasang teman-teman. Di sini ada lubang pengunci, jadi pastikan saat memasang kita masukkan ke titik penguncinya ya teman. Dia cuma model lock gitu ya, sampai kita bunyi dengan klek gitu. Jangan terlalu tekan, terlalu kencang, takutnya malah patah, malah bermasalah lagi kalau nanti patah karena dia goyang-goyang. Jadi nanti harusnya beli baru lagi ya teman-teman. Oke, ini sudah terpasang. Kita pasang soketnya, kabelnya ini nggak mungkin tertukar ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir karena soketnya berbeda. Nah, ini nggak akan mungkin tertukar antara yang power sama sensor, jadi teman-teman tenang. Yang penting ditandain, diinget-inget posisinya biar nggak salah. Oke, kita akan pasang motor atau gulungan ke posisinya teman-teman. Di sini ada 6 baut ya teman-teman. Nah, untuk pemasangan kalau bisa itu saat pengencangan itu zigzag ya teman-teman. Jadi jangan ngencengin di satu titik baut saja, karena nanti efeknya itu adalah pemasangan kita nggak rata teman-teman. Jadi nanti kita pasang dulu asal kenceng, jangan dikencengin banget tapi asal dulu, asal kenceng. Nah, dipasang semua. Nah, nanti ketika kita mulai pengencangan menggunakan kunci pas 10 ya, atau kunci ring 10. Nah, nanti bergantian ya teman-teman. Misalkan di atas kencengin, asal kenceng dulu, kemudian kita pindah ke bawah, asal kenceng dulu, nanti pindah ke titik yang lain. Nah, seperti itu terus. Jadi tujuannya adalah biar pemasangannya itu rata ya teman-teman, karena kalau kita mengencangkan dari satu titik sampai kencang, maka pasti yang sisi lain masih kendor. Nah, ketika dikencengin takutnya itu akan membuat itu posisinya tidak rata. Nah, ketika tidak rata, efeknya kemungkinan adalah menimbulkan getaran ya teman-teman. Nah, ini tadi dari atas kita langsung ke kencangkan yang bawah. Kencangkan juga nggak langsung kencang banget ya teman-teman, asal kencang dulu karena belum merata pemasangannya untuk semua bautnya. Nah, ini sudah atas bawah, kita atas lagi. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan bergeser ke titik yang lain. Jadi ini nggak sampai kencang dulu ya, asal kencang ya teman-teman. Jadi nanti dikira-kira aja pengencangan bautnya asal kencang dulu. Kemudian kalau nanti kira-kira sudah mulai merata, baru kita akan melakukan pengencangan dengan sempurna. Oke, ini masih asal kencang, ini zigzag ya teman-teman. Ini atas bawah, kemudian agak ke kanan, terus kemudian ke kiri bawah. Nah, nanti pindah yang ke atasnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah memasuki tahap pengencangan yang terakhir ya teman. Jadi tetap masih zigzag ya teman-teman, atas bawah kanan kiri, tapi di sini kita sambil melakukan pengencangan dengan sempurna. Bisa lihat teman-teman, tuh kita kencangkan sampai benar-benar kencang, tapi jangan terlalu dipaksa ya teman-teman. Kalau sudah kencang ya sudah cukup, jangan dipaksa dikencangin lagi, takutnya malah nanti patah ataupun ulirnya malah rusak ya teman-teman. Jadi yang penting kita pakai feeling, kalau sudah kencang ya sudah, jangan dipaksa lagi, takutnya beban berlebihan, kita tenaganya gede, malah menimbulkan masalah yang baru. Oke teman-teman, ini untuk gulungan atau motor sudah terpasang. Sekarang kita akan pasang magnetnya teman-teman. Ini magnet tinggal pasang ya teman-teman, nggak perlu di posisi
yang mana, jadi nggak ada titik-titik tertentu yang harus kita pasang. Kita perhatiin, nggak perlu, ini bebas, jadi kita pasang mau di titik manapun nggak masalah. Jadi ini agak didorong dikit karena ini magnet ya, magnet permanen. Jadi ketika kita melakukan pemasangan mungkin agak sedikit ada tarikan ya, karena magnet. Oke, kemudian ketika sudah terpasang, kita akan pasang baut penguncinya teman-teman. Ini mau cuman pakai satu baut, kemudian juga ada ring plat ya, kita pasang searah jarum jam. Kemudian kita lakukan pengencangan menggunakan kunci 17, boleh kunci ring ataupun kunci pas, tapi sebaiknya lebih baik pakai yang ring ya teman-teman, karena lebih memudahkan atau lebih enak untuk melakukan pengencangan. Oke, kita kencangkan searah jarum jam. Nah, kemudian karena ini dia mode berputar ya teman-teman, jadi nanti pada saat pengencangan kita akan melakukan dengan sistem sedikit dihentak ya teman-teman, karena kalau kita nggak hentak dia kan ikut berputar. Nah, ini kan dia mulai kencang, nah ini sedikit ikut berputar, ini masih belum kencang banget. Nah, ini udah mulai ngikut nih, kita sedikit hentak ya teman-teman biar benar-benar kencang. Kalau perlu mungkin pakai alat bantu, misalkan pakai palu, sedikit digentok, yang penting dia ada hentakan sehingga bisa mengencangkan. Nah, setelah kencang kita pastikan cek dulu teman-teman, putar pakai tangan apakah putarannya enteng atau tidak. Takutnya kalau dia tidak berputar dengan enteng, takutnya ada yang menghambat. Oke, sekarang kita sudah tes. Setelah terpasang kita tes dulu, kita cek putaran motornya, jadi nggak usah pakai beban ya teman-teman. Nah, langsung terlihat kan teman-teman sekarang bedanya dengan yang tadi. Nah, sekarang mesin cuci ini motornya berputar continuous ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, tuh berputar continuous. Kalau dibandingkan yang tadi ketika bermasalah dia berputar sesaat langsung berhenti. Nah, kalau di sini dia berputar continuous, kemudian beberapa saat kemudian dia berhenti, kemudian dia akan berputar. Oke teman-teman, itu tadi video mengenai perbaikan mesin cuci LG front loading karena kode error atau alarm LE, load error ya teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi referensi atau inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa.